pemirsa Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 7 Desember 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azril Nasution, berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, memasuki hari kelima, tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap 10 korban hilang pada banjir bandang dan longsor yang terjadi di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Pencarian cukup sulit disebabkan terkendala akan cuaca buruk. Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Hari Ardianto mengatakan bahwa tim penyelam dari Pol Air sudah datang untuk memperkuat penyelam dari Pol Air dan juga dari Basarnas dan tim SAR gabungan. Untuk tim penyelam rencananya pukul 7 WIB akan melakukan penyelaman. Namun karena cuaca yang tidak memungkinkan dan visibility yang berada di tepian Danau Toba akhirnya sangat keruh, sehingga penyelaman akan ditunda dan dilanjutkan jika cuaca sudah mendukung. Kapolres Humbahas AKBP Hari Ardianto menambahkan untuk pencarian di darat sulit dilakukan karena banyaknya bongkahan batu yang di bawah banjir bandang. Sudah dikerahkan 15 alat berat eskavator dan juga menggunakan anjing pelacak. Pihaknya juga melakukan penggeseran batu dengan cara manual, sehingga lokasi yang tidak bisa diraih eskavator bisa dibuka hingga pukul 16 WIB. Pencarian masih nihil. Pada banjir bandang dan juga longsor yang terjadi pada Jumat lalu, sebanyak 12 orang dinyatakan hilang. Baru 3 orang ditemukan dan 2 dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR dari Polri, Brimob, ya kan, anjing pelacak juga kita turunkan. Terus dari Pol Air juga tadi sudah melaksanakan pantauan di danau. Korban yang kedua itu kita dapatkan di air. Alat berat juga kita turunkan 15. Dari Polri juga maksimal sampai Dokes Polda pun kita turunkan sini. DVI, siapa tahu nanti kita mendapatkan korban. Dari Kabupaten Humbahas, pemirsa, kita beralih ke Kota Medan. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan akhirnya berhasil mengungkap tabir tewasnya seorang janda berinisial ET yang ditemukan terbujur kaku di kamar kosnya di Jalan Pelajar, Kota Medan, Sumatera Utara. Warga kawasan Jalan Pelajar Kota Medan dihebohkan dengan tewasnya seorang wanita berinisial ET di kamar kiosnya di Jalan Pelajar Kota Medan pekan lalu. Tewasnya korban diketahui saat mantan pacarnya berkunjung ke kosan korban dan melihat pintu kos korban tidak terkunci. Setelah dibuka, korban terlihat sudah terbujur kaku di bawah tempat tidurnya. Pemilik kos yang mengetahui peristiwa tersebut langsung melaporkannya ke kepolisian. Selang beberapa hari kemudian, petugas Satreskrim Polrestabes Medan meringkus tersangka yakni Panji Satrio mengakui perbuatannya. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Tengku Fatir Mustafa mengatakan bahwa tersangka memiliki motif ingin merampas kalung korban dan membunuh korban dengan cara mencekiknya hingga tewas. Tersangka sudah kami lakukan penangkapan dan penahanan. Terhadap tersangka kami kenakan pasal berlapis karena pada saat melakukan tindak pidana tersebut diawali dengan upaya tersangka untuk melakukan pencurian terhadap kalung korban. Sementara itu, korban dan tersangka sudah saling mengenal sejak beberapa bulan terakhir lewat aplikasi Kencan. Tersangka dijerat dengan pasal 338 subsidiar 365 KUHP tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Ya, pemirsa, video detik-detik petugas Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek rumah bandar narkoba di Deli Serdang. Petugas terhalang masuk karena pagar rumah dikunci oleh penjaga rumah.
Pada penggerebekan terlihat petugas tidak bisa masuk ke rumah karena dihalangi oleh penjaga dengan mengunci pintu pagar rumah bandar narkoba. Pada video penggerebekan di salah satu rumah bandar besar narkoba inisial AS alias Mirin di kawasan Jalan Bulu Cina Desa Kelambir, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Meski pelaku sempat kabur bersembunyi di atap rumah mewah dikelilingi tembok yang dilengkapi kamera CCTV dan penjagaan, puluhan petugas telah mengepung rumah mewah tersebut dan berhasil menangkap pelaku. Seluruh sudut ruangan dan penghuni rumah tidak satu pun bisa lolos dari pemeriksaan petugas. Petugas menemukan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi yang disimpan di dalam tisu kamar pelaku. Pelaku merupakan bandar narkoba yang telah menjadi daftar pencarian orang DPO oleh petugas kepolisian. Pelaku langsung dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk pengembangan lebih lanjut dan memutus mata rantai jaringan pengedaran narkoba di kawasan pesisir Belawan dan Deli Serdang. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. PT Pelindo Belawan memaksa pengemudi ojek dan betor membeli pas masuk ke dalam Pelabuhan Belawan saat mengantar sewanya yang harus membayar Rp10.000 setiap masuknya. Sebanyak 500 pengemudi ojek yang ada di Belawan membawa penumpang anak buah kapal ABK maupun para pekerja ke dalam Pelabuhan Belawan harus membayar pas masuk. Ketua Himpunan Pengemudi Ojek dan Betor Becak Bermotor Dirhan Taringan mengatakan jumlah pengemudi ojek saat ini sekitar 500 orang yang mata pencahariannya hanya sebagai ojek untuk menghidupi keluarga. Semenjak PT Pelindo Belawan menerapkan peraturan pada 1 Desember 2023 lalu, setiap masuk ke dalam pelabuhan membawa penumpang diharuskan membayar Rp10.000. Sementara penumpang yang di bawahnya membayar Rp10.000. Pengemudi ojek mengeluhkan tidak ada uang yang dibawa pulang untuk kebutuhan keluarga mereka. Pak, kalau ongkos ojek ke dalam pelabuhan berapa, Pak? Ongkos ojek 10.000. Pas masuk 10.000. Habis pencarian satu trip itu. Tak bantuan lah kami. Sama siapa? Ojek sama betor. Tak tolong pada pengusaha di Pelindo lah, Pak. Sementara itu, penerima kuasa Himpunan Ojek dan Betor Zainal Abidin mengatakan bahwa PT Pelindo Belawan memberikan kelonggaran agar seluruh pengemudi ojek dan betor yang masuk ke dalam Pelabuhan Belawan karena pengemudi ojek dan betor sekedar mencari makan untuk keluarga. Kami dari LBH akan menyuratin PT Pelindo Belawan untuk meminta pertemuan untuk dilakukan mediasi terkait masalah ini. Ya kalau bisa betor janganlah diterapkan. Apa Pelindo udah nggak ada penghasilan lagi sehingga dibuat pengutipannya. Terus yang perlu nanti akan kami pertanyakan, ini kemana uang? Uang kutipannya kemana? Apakah ini masuk ke kas negara atau ke kantong pribadi? Gitu. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya menjelang Natal dan pergantian tahun. Pemerintah Kota Sibolga bersama tim pengendalian inflasi daerah Kota Sibolga melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar operasi Pasar Murah Sembako. Pasar murah yang digelar tersebut menyediakan 2.800 paket bahan sembako dan pasar murah ini tersebar di 2 titik lokasi berbeda di Kota Sibolga. Dengan harga setiap barang sudah disubsidi oleh pemerintah Kota Sibolga sebesar 20%. Dari pantauan, sejak dibukanya pasar murah ini terlihat puluhan ibu rumah tangga langsung membeli bahan sembako berupa beras dan lainnya. Ada 5 jenis bahan pokok yang dijual di pasar murah tersebut, yakni beras 10 kg Rp134.000 per karungnya. Minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp14.500 per kilogram. Gula pasir kemasan Rp15.500 dan cabai merah setengah kilogram dengan harga Rp20.000 dan telur dengan harga Rp43.000 per papannya.
Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Lumban Tobing mengatakan kegiatan pasar murah yang digelar pemerintah Kota Sibolga bersama tim pengendalian inflasi daerah ini merupakan salah satu upaya untuk menekan inflasi di Kota Sibolga yang cukup tinggi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Selain itu, keberadaan pasar murah ini juga bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Sibolga untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok yang kini harganya mulai merangkak naik. Laksanakan pasar murah di 2 titik. Yang kita rencanakan itu ada 12 titik selama 8 hari. Dengan jumlah yang kita subsidi itu sebanyak 2.800 paket. Nah, yang kita subsidi sekitar 20%. Dan jenis yang kita berikan kepada masyarakat itu beras, ada cabai, minyak goreng, dan gula, beserta tambahan telur 1 papan. Sementara itu, Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, Jona Taruli Sidabalok menjelaskan tim pengendalian inflasi daerah memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sibolga dalam menekan inflasi dengan gencar melakukan operasi pasar murah yang diharapkan dapat menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Yang dilakukan oleh kami dari Bank Indonesia mengapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah Sibolga dalam berupa gerakan pasar murah yang dilakukan pada hari ini dan juga nanti dalam rangka Nataru. Kita harapkan bahwa ini berdampak terhadap pengendalian harga-harga khususnya kebutuhan pokok di masyarakat. Pemirsa, KPU Pusat meminta penambahan palet K dan penerangan yang ditargetkan seluruh logistik telah sampai ke masing-masing TPS pada 13 Februari 2024. Untuk memastikan persiapan dan tahapan pemilu 2024 berjalan dengan baik, KPU Pusat meninjau langsung gudang logistik KPU Kota Medan di Jalan Yos Sudarso Medan, Sumatera Utara kemarin. Pada 14 Februari 2024 akan dilaksanakan secara serentak pemungutan suara calon legislatif, kepala daerah, dan calon presiden. Untuk pelaksanaan pemungutan suara tersebut, KPU terus mempersiapkan tahapan-tahapan pemilu, diantaranya tahapan pendistribusian logistik. Adapun logistik yang telah masuk ke gudang diantaranya bilik suara, kotak suara, segel, tinta, dan juga stiker. Seluruh logistik yang berada di gudang telah dilakukan pensortiran dan di-packing untuk diberangkatkan ke masing-masing kecamatan di Kota Medan. Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Republik Indonesia, Eberta Kawima, mengatakan selain pengamanan gudang dari kepolisian, pihaknya meminta pengamanan logistik lebih ekstra, seperti penambahan palet dan penerangan agar logistik yang akan didistribusikan tidak rusak. Juga perlu termasuk juga pemberian palet karena bahan-bahan logistik itu baik sebagian besar terbuat dari kertas, maka tentu harus ada pengamanan ekstra ya supaya tidak lembab gitu ya, harus diberi palet. Kemudian penerangan itu juga perlu ditambah gitu aja. Dan tadi sudah Pak Kapolres juga sudah sampaikan bahwa pengamanan juga sudah cukup baik ya. 24 jam dijaga oleh pihak kepolisian dan terima kasih kepada Pak Kapolres. Sementara itu, untuk pelaksanaan pemungutan suara, logistik yang paling utama adalah surat suara. KPU telah menjadwalkan logistik surat suara akan masuk pada tanggal 21 Desember 2023 mendatang. Pemirsa, sebanyak 5.058 anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara pemilu 2024 sekecamatan Kota Medan mengikuti bimbingan teknis untuk persiapan kelompok penyelenggara pemungutan suara. KPU Kota Medan melakukan pembekalan kepada anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara pemilu 2024 sekecamatan Kota Medan di Hotel Four Point Medan, Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Pembekalan ini turut menghadirkan narasumber kepolisian, petugas BPJS, dan komisioner KPU Kota Medan. Pada pembekalan ini, KPU Kota Medan memberikan materi pengamanan kesehatan dan logistik,
Bimbingan teknis yang diikuti oleh 558 anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara bertujuan untuk pembekalan pemilu 2024 sekaligus pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Adapun tugas dan wewenang panitia pemilihan kecamatan yakni membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Selain itu juga membantu KPU dalam menyelenggarakan pemilu dan melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Sedangkan tugas panitia pemilihan kecamatan berwenang membentuk KPPS, mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih dan melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih. Ketua KPU Kota Medan Mutiah Atikah mengatakan bahwa bimbingan teknis ini sekaligus memberi pembekalan pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Yang juga nggak kalah ganteng dengan seluruh Kota Medan, ada 558 total jumlah orangnya. Dan tujuannya adalah untuk membekali PPK dan PPS Kota Medan terkait dengan kepemiluan, karena semakin sering kami memberikan pembekalan, maka PPK dan PPS ini diharapkan dapat melakukan atau menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya hingga tahapan pemilu berakhir. KPU telah menerbitkan petunjuk teknis rekrutmen anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara pemilu 2024 termasuk jadwal dan tahapannya. Pada pedoman teknis tersebut, jumlah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara pemilu 2024 sebanyak 7 orang di setiap titik tempat pemungutan suara. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara mendistribusikan surat suara ke Kabupaten Nias tahap kedua kemarin. Dari percetakan PT Medan Media Grafika Tama di Jalan Pelita Raya, kawasan Industri Medan Star, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Pada tahap kedua ini, KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan pendistribusian surat suara di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Nias Induk, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli. Adapun logistik surat suara di Kabupaten Nias Induk untuk total keseluruhan sebanyak 299.111 surat suara. Untuk Nias Utara sebanyak 325.087 surat suara, dan untuk Kota Gunung Sitoli sebanyak 287.994 surat suara. Surat suara tersebut untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Surat suara ini dicetak di percetakan PT Medan Media Grafika Tama yang berlokasi di Jalan Pelita Raya, kawasan Industri Medan Star, Tanjung Morawa. Untuk pendistribusian surat suara ini diangkut 4 unit truk dan dikawal ketat oleh petugas dari Brimopolda Sumatera Utara yang bersenjata lengkap. Ketua KPU Deli Serdang Syahrial Effendi mewakili Ketua KPU Sumut mengatakan pendistribusian surat suara termin kedua ke Nias ini untuk penyaluran terakhir untuk kabupaten kota di Nias. Untuk sampai menuju ke Nias memakan waktu 2 hari perjalanan. Selain melalui jalur darat, truk yang berisi surat suara ini nantinya juga akan menempuh jalur laut. Ke KPU Kota Gunung Sitoli sebanyak DPR RI ada 190 box, DPRD provinsinya ada 190 box juga, dan DPRD Kabupaten Kota ada 197 box. Kemudian juga ada Kabupaten Nias Utara dengan jumlah DPR RI itu 215 box. Kemudian DPRD provinsi sebanyak sama 215 box, dan DPRD Kabupaten Kota itu sebanyak 224 box. Satu lagi untuk Kabupaten Nias Induk sebanyak DPR RI 199 box. Kemudian untuk surat suara 18 kabupaten kota lainnya dari 23 yang dicetak di percetakan tersebut masih dalam proses, dan dalam waktu 2 hari ke depan 2 kabupaten akan didistribusikan kembali. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah berharap pers dan lembaga swadaya masyarakat dapat berperan aktif menyukseskan pemilu 2024 dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Ketua KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah Wahid Pasaribu menyampaikan peran serta pers sangat dibutuhkan,
khususnya dalam hal penyebaran luasan informasi terkait pemilu kepada masyarakat melalui pemberitaan yang dimuat di media sehingga partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024 dapat meningkat. Untuk itu, KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah merangkul para jurnalis yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah agar bersama-sama menyukseskan pemilu 2024 mendatang. Selain itu, KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah juga berharap peran pers dapat diandalkan dalam menangkal berita bohong yang menyesatkan masyarakat. Pada pemilu 2024, KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah menargetkan 85% partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024, sehingga bisa di atas persentase yang telah ditentukan KPU Nasional yakni mencapai 80%. Dan untuk mencapai target, Kabupaten Tapanuli Tengah sangat membutuhkan peran serta dari para jurnalis di kabupaten tersebut. Rekan-rekan media, mari kita bekerja sama dan kami berharap dengan adanya rekan-rekan media memberikan informasi dan lebih meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat di dalam pemilu. Jadi kami dari Kabupaten mengusahakan semampu mungkin dengan seluruh stakeholder agar dapat mencapai 85%. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Toba, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba menyelenggarakan sosialisasi tentang kampanye pemilihan umum tahun 2024 kepada media, LSM, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat Kabupaten Toba di Lumban, Silintong. Sosialisasi tersebut disampaikan Komisioner KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Toba, Posman Naiborhu, dan Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Erikson Sitorus. Anggota KPU Toba Divisi Teknis Penyelenggara Ridwan Marpaung menyampaikan aturan yang dipakai juga dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait pemilihan umum PKPU 20 Tahun 2023. Kemudian ketentuan turunan tentang kampanye diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Ia menjelaskan poin-poin tersebut yakni pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pengibaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta media sosial yang digunakan. Materi terkait kampanye, pelaksana kampanye, peserta kampanye, metode kampanye, dan iklan layanan masyarakat menjadi sorotan dalam pembahasan tersebut. Tempat rapat umum yang digunakan sebagai ruang kampanye pada tingkat kabupaten kota kapasitasnya lebih kurang 1.000 orang. Ridwan juga mengungkapkan keputusan KPU tahun 2023 tentang fasilitas dan aturan dari KPU untuk pemasangan alat peraga kampanye. Masa tenang dimulai pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Satu hari setelah masa tenang, tepat hari Rabu 14 Februari 2024 adalah waktu pencoblosan. 238 caleg akan berebut 30 kursi DPRD Kabupaten Toba dari 149.484 daftar pemilih tetap yang tersebar pada 698 tempat pemungutan suara. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta pemilu dapat mengikuti aturan dengan baik sehingga pemilu di Kabupaten Toba dapat berjalan dengan lancar, adil, dan juga transparan. Natal lebih 15 ya tahun 2020 bahwasanya kita diharuskan untuk melakukan sosialisasi kepada insan pers bahwa 14 Februari 2024 kita akan melakukan pesta demokrasi. Kolaborasinya seperti ke media sendiri seperti apa Pak nantinya? Ya kolaborasinya ya kita harus membina hubungan yang harmonis lah. Membina hubungan harmonis, ya kita juga akan selalu bergandengan tangan dengan Bawaslu ya. Sementara itu pemirsa, ribuan kotak suara sudah mulai dipersiapkan KPUD Labuhan Batu Selatan untuk pemilu 2024. Puluhan pekerja lepas mulai dari dipersiapkan untuk mempercepat perakitan dan juga pemasangan locis pada kotak suara.
Dipercepatnya perakitan kotak suara bertujuan untuk antisipasi kerusakan saat penyimpanan perakitan di gudang logistik KPUD di Jalinsum, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Dan diawasi oleh anggota KPU setelah perakitan kotak suara berbahan kardus duplex ini langsung dibungkus menggunakan plastik kubus untuk menghindari kerusakan akibat terkena air. Kasubag Logistik KPUD Labuhan Batu Selatan Aryadi Fitra menyampaikan bahwa logistik yang telah masuk ke KPUD berupa kotak suara, bilik suara, tinta, segel, dan segel plastik pengganti gembok. Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, jumlah kotak suara 5 per TPS dan TPS berjumlah 125. Bilik suara yang dibutuhkan sebanyak 4.400 dan tinta 2.050. Dan untuk segel sesuai dengan keputusan 1.281 yang dikeluarkan KPU RI. Untuk logistik kotak suara ada kekurangan sebanyak 105 karena terlalu lama di jalan dan terkena hujan dan sudah dilaporkan agar kebutuhan dapat terpenuhi. Kemarin kita kekurangan di kotak karena pengiriman dari Jawa itu terlalu lama di jalan dan terkena hujan. Jadi ada kekurangan sekitar 105 kotak suara yang sudah kita mintakan kembali untuk kekurangan itu biar kebutuhan itu terpenuhi. Dan itu sudah kita laporkan ke KPU Provinsi, akan segera sebentar lagi akan datang ke KPU Selatan. Sementara itu, gudang logistik pemilu 2024 dijaga selama 24 jam dibantu oleh aparat kepolisian. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nastion, selamat siang dan selamat beraktivitas.